Karena memang ini saya nifas baru 13 hari Bapak Ibu. Masih banyak pantangan. Di antaranya nggak boleh banyak berdiri. Tapi ternyata memang tadi sudah saya cek berulang kali. Kebanyakan duduk malah perutnya sakit. Jadi ini duduk buat pantas-pantas. Soalnya suami saya itu selalu mantau. Pokoknya kalau ceramahnya sambil berdiri. Bentar. Yang lain jangan ngerubung. Pak Banser. Bentar, yang lain jangan ngerubung. Biar Pak Banser sama panitia. Sareng Ustadz Anang Badru, Ustadz Asep. Nggih. Dibantu. Mohon izin Pak DPR, ada channel Puskesmas ya, mangga Pak DPR dicek supaya bisa langsung ditangani Pak DPR. Mohon bantuan, mohon izin. Saha nu pingsan? Bapak saha? Pak Rat. Mohon izin keluarga Pak Rat memang punya riwayat penyakit punten? Ayah riwayat penyakit. Punten, jantung bukan? Sering pingsan. Oh memang sering pingsan. Kemarin terakhir Rojab itu di desa namanya desa Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Projo, Jawa Tengah. Persis kayak Pak Rat tadi. Jadi memang saking capeknya, tapi ibu-ibu juga kepingin ngusel jamaah banyak duduk di depan. Habis dapat tempat duduk langsung pingsan dan meninggal di tempat juga. Jadi memang saya agak trauma sebenarnya kalau lihat orang-orang pingsan. Makanya kalau saya ceramah, berarti saya mengantisipasi dan menghimbau bagi jamaah yang berdiri nggak kebagian tempat, jangan memaksakan kehendak. Karena man arafa nafsih arafa rabbih. Orang bisa membaca dengan kemampuannya sendiri, berarti bisa membaca apa yang jadi kekarepannya Allah. Jadi kalau jenengan memaksakan kehendak itu namanya sombong. Tapi kan kita manusia harusnya mastato mengukur kemampuan. Maka nun sewu bagi panitia kalau ada pengajian saya seringnya kan ronda tuh. Ronda diesel, ronda tarup, bikin panggung aja ini repot banget Pak. Jadi jangan menyepelekan setiap lini di masyarakat. Semuanya berkontribusi. Namanya ikhlasul khos. Ikhlasnya orang istimewa. Dia sadar ya Allah, saya berangkat ini saya bawa sangu, bawa duit. Karena ketika nanti kalau bersodakoh saya niatkan mudah-mudahan meningkatkan kualitas imannya saya. Dan atas sodakoh saya moga-moga keluarga saya waras selamat ahli ibadah kabeh. Ini orang istimewa nih, tingkat yang nomor 2, ranking 2 nih, ranking yang maaf baru istimewa doang. Tapi tingkat yang paling tinggi justru yang nomor 3. Ikhlasnya para waliullah. Ikhlasnya salafus soleh. Namanya ikhlasul khawasil khos. Istimewa tapi seatasnya istimewa. Namanya istimiwir. Kalau istimewa kan tingkat kedua. Tingkat ketiga istimiwir. Istimewa di atasnya istimewa. Apaan tuh? Saya cari rejeki, saya hidup karena Gusti Allah, ambekan napas juga dikasih Gusti Allah, dapat duit pun dari Gusti Allah. Saya sodako memang udah mestinya nih. Anak udah pada sekolah, mestinya saya memang membiayai. Ini rejeki dari panjenengan ya Allah, saya bersodako, saya nggak mikir surga atau neraka. Saya bersodakoh karena saya cari ridho panjenengan ya Allah. Moga-moga jenengan meridhoi. Saya bersodakoh benar-benar cari kerahmatan saking panjenengan. Ini ikhlasul khawasil khos. Susahnya luar biasa. Dan hari ini langsung dipraktekkan dengan sodakoh panjenengan untuk kemaslahatan musola kita. Maka Allah telah berjanji. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersodakoh Allah janjikan bagaikan nanam biji hiji
tumbuhnya 7, tukule 7. Setelah tumbuh 7, setiap tangkai cabangnya 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Ini kalau masih mengharapkan ganjaran berlipat-lipat, ini baru ikhlasul khos, baru istimewa. Masih dilanjut tuh. Allah menjawab dengan panjenengan bersodakoh, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sebab remen bersodakoh, senang membelanjakan harta panjenengan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau panjenengan sodakohnya kok memang benar punya prinsip, saya dapat rezeki dari Allah, duit ini dari Allah, saya belanjakan di jalan Allah, maka tentunya sodakoh hari ini walaupun berbentuk duit, nanti Allah mengembalikan panjenengan tidak bentuknya duit, tapi bentuknya badan sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, keluarganya adem ayem tentrem, keluarganya semangat ibadah, usahanya lancar, karirnya bagus. Itu karena tanpa kita sadari cuman mengharap ridha Allah malah berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang ayeuna jam sabaraha? Jam sabaraha? Baru jam 8. Ya Allah matane kita nerapicek ya. Kitanya bener-bener kok jam 8. Jam setengah 11 lewat. Ya Allah. Saya naik tadi jam 9 lebih 10 menit. Sekarang tos jam 11 kurang 20 menit. Berarti udah cukup ya Pak ya? Belum cukup? Nanggap sorangan. Soalnya punten-punten maaf nih. Saya udah bilang sama panitia. Pak panitia, nanti acaranya mulai gasik. Iya Mbak Mumpuni. Ini koriknya kita juga datangnya awal. Jadi insya Allah nanti naik jam 9 sesuai dengan schedule nih. Karena memang ini saya nifas baru 13 hari Bapak Ibu. Masih banyak pantangan. Di antaranya nggak boleh banyak berdiri. Tapi ternyata memang tadi sudah saya cek berulang kali. Kebanyakan duduk malah perutnya sakit. Jadi ini duduk buat pantes-pantes wae. Soalnya suami saya itu selalu mantau. Pokoknya kalau ceramahnya sambil berdiri. Bentar. Yang lain jangan ngerubung. Pak Banser. Bentar, yang lain jangan ngerubung. Biar Pak Banser sama panitia. Sareng Ustadz Anang Badru, Ustadz Asep. Nggih. Dibantu. Mohon izin Pak DPR, ada channel Puskesmas ya, mangga Pak DPR dicek supaya bisa langsung ditangani Pak DPR. Mohon bantuan, mohon izin. Saha nu pinsan? Bapak saha? Pak Rat. Mohon izin keluarga Pak Rat. Pak Rat memang punya riwayat penyakit punten? Ayah riwayat penyakit. Punten, jantung bukan? Sering pingsan. Oh memang sering pingsan. Kalau memang beliau Nun Sewu punya riwayat jantung punten. Kalau ini punten ini Nun Sewu. Kalau riwayatnya penyakit jantung punten, penanganannya jangan disuruh duduk Pak Rat. Tapi disuruh tidur punten supaya peredaran darahnya lancar. Tapi kalau nggak ada riwayat jantung, disuruh sambil duduk tapi disangga bahunya, disangga pundaknya biar nggak sambil tidur. Gitu nggih. Soalnya punten-punten sering kalau jantung kita nggak tahu malah disuruh duduk. Tapi kalau jantung disuruh tiduran. Ngaten nggih supaya peredaran darahnya lancar. Saya harap walaupun beliau punya riwayat sering pingsan, tapi mudah-mudahan hari ini beliau pingsannya karena memang biasa ngaten nggih nggih. Nggak ada riwayat yang terlalu berat dan insya Allah sudah penanganan Pak DPR langsung membantu biar di puskesmas terdekat nanti dibantu untuk pertolongan pertama. Di pengajian itu memang punten kalau panitia itu
Banyak yang sampai nggak tidur, jarang istirahat, apalagi musim politik begini. Jadi akhirnya memang persiapan pun agak terkendala dengan waktu. Jadi maaf, saya sering di pengajian ngucap, kalau pengajian saya rata-rata jamaah banyak. Ada juga jamaah yang seringnya nggak kebagian tempat. Saya pasti bilang kalau hujan, kalau panas atau berdiri lama, udah kiranya pusing. Minta bantuan sama orang sekitar. Tolong Pak, saya dibawa ke tempat yang enggak teduh. Saya minta air minum putih supaya ngajinya ini tetap fokus dan tetap sadar. Soalnya punten saya sering pengalaman dan memang ada kejadian pernah niku di pengajian sama Pak. Panitianya itu nunggu saya udah lama. Ini mah sebentar, cuman 2,5 tahun. Ini kejadian di Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bu Nyai nanggap saya udah nunggu 4 tahun Pak. Suaminya sebenarnya udah negur, apa nggak ada kiai lain? Kok mawi harus mumpuni? Pak, saya santrinya langgar kecil, musola kecil. Tadinya santri cuman 2, cuman 3. Hari ini saya semangat mulang santri karena saya tiap hari dengerin mumpuni ceramah. Saya termotivasi. Lah ini santri udah banyak. Saya kepingin ngasih tahu sama mumpuni bahwa langgar saya sekarang santrinya banyak. Akhirnya karena beliau memang udah nadar, nunggu 4 tahun. Nanggap dari tahun 2018 pas dapat jadwal persis pas corona Pak, lockdown. Hanya beliau mau mundur sampai kemarin 2022. Berarti nunggunya 4 tahun lebih. Dan ternyata ketika saya datang, beliau dari malam itu udah khotmil Quran. Malamnya khotmil Quran. Sampai subuh nggak bisa tidur, nyiapin segala sesuatunya karena langgarnya yang jadi tempat hajat. Akhirnya sampai pagi belum tidur, belum istirahat. Habis sholat duha, beliau itu langsung duduk nunggu saya datang. Pagi saya jam 9.40 datang di lokasi dan ternyata beliau langsung lari nyambut saya. Baru lihat wajah saya, beliau langsung pingsan. Sambil senyum itu lihat saya juga agak kaget. Lihat saya beliau pingsan sambil senyum. Saya agak down, shock juga, keadaannya semua kaget. Pingsannya itu secara tiba-tiba persis kayak Pak Rat tadi. Tapi langsung dibawa oleh panitia ke lokasi transit. Dikasih pertolongan pertama, saya dikasih tahu panitia, tenang Mbak Mumpuni, ini beliau cuma kecapean saja. Terus saya nulis nama-nama romo-romo kiai, bapak-bapak kiai. Dan belum ada 5 menit, bidan yang menangani bilang kepada saya, ngapunten Mbak Mumpuni, Bu Nyai sudah nggak ada. Jadi saya datang, beliau tindak pergi. Dan memang senyumnya itu bukan senyum ke saya, ternyata senyumnya ke malaikat. Memang punten, akhirnya saya nggak percaya, saya langsung ngecek ke kamar. Saya cek dari kakinya udah dingin banget, astone udah dingin, dan memang sudah nggak ada denyut nadinya. Dan ternyata saya keadaan juga kaget, bingung. Beliau sudah divonis meninggal dunia, wafat, saya duduk di tempat. Dan akhirnya saya kepanggil dengan suaminya. Saya bilang, Kiai, ngapunten saya nggak bisa meneruskan ceramah saya. Saya nggak kuat kalau saya naik ke panggung. Apa jawabnya Pak Kiai? Pak Kiai, sang suami itu nggak nangis, sama sekali nggak nangis. Beliau dengan tegarnya, bukan beliau nggak cinta. Berarti kan beliau udah ngamalkan ilmu di dalam kitab Adhkarun Nawawi. Melalaikan nikmat Allah, kufur. Salah satunya adalah ditinggal wafat oleh saudara, nangisnya itu sampai nggak sadarkan diri. Maaf ya, sedih itu manusiawi. Nabi saja pernah meneteskan air mata ketika putranya yaitu Sayyid Ibrahim meninggal dunia, wafat. Dan Kanjeng Nabi ngerebelakan eluh, karena Kanjeng Nabi punya sifat basyariah kayak kita. Ketika sedih pun tetap bisa meneteskan air mata. Yang nggak boleh adalah nangis meraung-raung sampai nggak sadarkan diri. Maaf, seringnya ibu-ibu nih. Kalau ditinggal wafat nangis gak kekontrol. Ya Allah Pak, sampai mati nyung karo sapa Pak. Ompe narikin kancing baju sampai lepas semua. Dan ini yang gak boleh adalah nangis yang meraung-raung sampai gak sadarkan diri. Dan beliau, sang suami Pak Kiai itu bilang begini, Mumpuni, istri saya nunggu sampai 4 tahun. Sampai saya tegor, emang gak ada kiai lain, kok harus Mumpuni. Dan beliau nadar memang. Beliau sangat-sangat rajin mulang santri di langgar sini.
Kepinginnya itu santri khotmil Quran, jenengan ikut foto bersama dan beliau ingin cerita langsung ke sampean bagaimana semangatnya beliau mulang-mulang santri. Mumpung jasadnya belum dikubur, di hadapan jasad jisimnya istri saya, sampean naik ke panggung, gugurkan nadar beliau. Apa enggak nangis saya tambah-tambah itu Pak? Sok kodaan itu juga, oh ya Kiai. Kalau panjenengan pancen dah ngendikan begitu, nggih, saya gugurkan nadar beliau. Saya tetap naik ceramah ke panggung. Saya ceramah di panggung. Kalau saya rata-rata ceramah paling sebentar 1,5 jam saya Pak. Lama itu rata-rata 2 jam kalau saya ceramah. Dan waktu itu saya cuma kuat 30 menit. Saya nggak bisa nerusin ceramah. Camat Kapolsek di situ nangis semua sama jamaah. Karena memang keadaannya begitu dadakan. Ya memang yang namanya setan niku idza jaa fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, nggak pandang waktu, nggak pandang tempat memang. Dan akhirnya saya bilang kepada panitia, ngapunten saya nggak bisa ngelanjutin ceramah. Panitia sudah nyiapin bisyarah, akan saya terima bisyarah amplopnya tapi saya hibahkan. Saya kembalikan lagi ke panitia untuk bisyarahnya ngurusin langgarnya Bu Nyai sak santri ini. Tapi saya harap ini panitia amplopnya tetap diberikan ke saya. Jangan gak diberikan, itu saya harap itu yang pertama dan yang terakhir. Gara-gara kejadiannya begitu dadakan di tempat. Saya kira itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kemarin terakhir Rojab itu di desa namanya desa Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Projo, Jawa Tengah. Persis kayak Pak Rat tadi. Jadi memang saking capeknya, tapi ibu-ibu juga kepingin ngusel jamaah banyak duduk di depan. Habis dapat tempat duduk langsung pingsan dan meninggal di tempat juga. Jadi memang saya agak trauma sebenarnya kalau lihat orang-orang pingsan. Makanya kalau saya ceramah, berarti saya mengantisipasi dan menghimbau bagi jamaah yang berdiri nggak kebagian tempat, jangan memaksakan kehendak. Karena man arafa nafsih arafa rabbih. Orang bisa membaca dengan kemampuannya sendiri, berarti bisa membaca apa yang jadi kekarepannya Allah. Jadi kalau jenengan memaksakan kehendak itu namanya sombong. Tapi kan kita manusia harusnya mastato tumukur kemampuan. Maka nun sewu bagi panitia kalau ada pengajian, saya seringnya kan ronda tuh. Ronda diesel, ronda tarup, bikin panggung aja ini repot banget Pak. Jadi jangan menyepelekan setiap lini di masyarakat. Semuanya berkontribusi. Mudah-mudahan Pak Rat nanti langsung ditangani ya Pak Debar. Siap matur nuwun. Memang mohon izin setelah pandemi corona ada aturan jamaah atau orang punya hajat ngumpulin sekitar lebih dari 700 orang. Harus siap tim medis, minimal ada ambulans. Itu aturan Pak dari pemerintah. Karena kita nggak tahu bahwa yang namanya pengajian sering ada insiden dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pak Rat langsung ditangani oleh pihak Puskesmas Kecamatan Banjarsari dan enggal pulih sehat. Diberikan sehat panjang umur, sehatnya yang walafiat. Amin Allahumma. Jam 11 kurang 10 menit ini insya Allah cukup ya Pak ya. Ini Pak Rat ini alarm ini Pak. Tadi yang minta terus lanjut siapa Pak? Kan baru ngucap lanjut, Pak Rat langsung pingsan tuh. Berarti Pak Rat ini benar-benar tahu sama orang nifas. Saya juga baru buaran.